Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa channel Manulu yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-28. Alhamdulillah kita sudah akan merayakan hari raya, tinggal berapa hari saja, dan tinggal kita menunggu pengumuman yang telah disampaikan oleh pemerintah, yaitu ru'yatul hilal. Nah, jadi kita harus meru'yah. Nah, ya, kita sudah sepakat bahwa sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi. Jadi kita itu puasa juga harus melihat tanggal, hari raya pun juga harus melihat tanggal. Nah, pada hari ke-28 ini apa yang kita laksanakan tidak lain adalah menyongsong hari raya Idul Fitri. Pada malam hari raya Idul Fitri biasanya kita mengadakan takbir keliling. Lebih utama mana takbir keliling dengan takbir di rumah, di musola, dan di masjid. Kalau mengingat efektif dan efisien, itu lebih baik di musola, di rumah, di masjid, dan di jalan-jalan. Apabila itu dalam perjalanan, di tempat-tempat majelis, apabila pada sedang mengadakan rapat dan sebagainya. Ini lebih efektif dan efisien dan tidak mengeluarkan berbagai macam dana, biaya dan sebagainya. Tetapi kalau takbir keliling kita laksanakan dengan arak-arakan atau dengan upacara berjalan rame-rame di jalan-jalan, ini ada faktor negatifnya. Faktor negatifnya dimasuki oleh anak-anak yang biasa joget di dangdutan. Jadi sebetulnya pemerintah dalam memberi rambu-rambu dan aturan itu sebetulnya sudah dipertimbangkan matang-matang oleh para ilmuwan. Karena apa? Karena banyak terjadi kasus kalau ada takbir keliling, kalau tidak ada istilahnya itu bertengkar ya, minuman keras, dangdutan ya, ini yang kasus yang terjadi sampai terjadi adanya pembunuhan ya, sampai ada terjadi pembunuhan. Nah, ada pembunuhan. Ini juga masalah yang harus kita sikapi sebagai tokoh agama. Walaupun kita itu dibolehkan, katakan harus ada semacam filterisasi, yaitu bagaimana supaya anak-anak jalanan tidak ikut. Karena apa? Biasanya menggunakan sound system yang keras-keras dengan dangdut dan membawa vokalis yang begitu menawan dan sebagainya. Ini juga akan merugikan kita. Jadi tidak jadi itu kesunatan, tapi malah menjadi mandorot atau menjadi hal-hal yang muharramat atau yang diharamkan. Ini harus dipikirkan lebih matang-matang. Ini yang kedua, menggunakan biaya yang tidak sedikit. Pameran-pameran yang telah dibuat berhari-hari itu nanti tidak ada gunanya setelahnya hari raya, tidak ada apa-apanya. Itu mengeluarkan uang, minta di masyarakat, tetapi itu juga nanti akan tidak ada gunanya, kemanfaatannya tidak ada sama sekali. Nah, sehingga kalau kita bandingkan antara takbir di rumah, di musola, di masjid, pada waktu perjalanan di mobil pribadi atau di bis atau di kereta, ini lebih bagus. Bukan itu.
Jadi istilahnya salah paham di dalam menanggapi di jalan itu, maksudnya tidak berputar-putar dakwah. Siapa yang didakwahi? Karena di situ Islam semua. Ya, karena di sekitarnya itu Islam semua, tidak ada yang tidak Muslim. Ya, yang didakwahi siapa? Nah, itu hanya menggemakan takbir ya, di tempat-tempat majelis taklim, di musola, di masjid, dan di rumah-rumah ini dirayakan dengan membaca takbir semalam dan sebagainya, takmid dan sebagainya. Ini yang saya ingatkan kepada warga masyarakat, ya, warga masyarakat Muslim dalam merayakan takbir keliling, bukan hanya di jalan, tapi di jalan perjalanan mudik dari Jakarta membaca takbir, membawa mobil pribadi membaca takbir, naik di kereta membaca takbir, naik di pesawat membaca takbir. Itu pada dasarnya begitu. Bukan kok jalan pakai dangdut, lagunya lagu yang jorok-jorok ya. Lagunya apa? Cintaku sekonyong-konyong koder jambu alas. Sing belenuk opane ngono kuwi. Itu yang dilakukan. Ini apa enggak fatal dengan joget-joget lalu wajahnya dicoreng-coreng dan sebagainya. Ini yang harus diingatkan. Jangan sampai terjadi semacam itu. Itu nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.